bin Ahmad Daraja fi kitabih ila andal adabus safar qala man safar ma yakuna wajiban ka haji baitillahil haram wa talab al-ilm al-farad wa imma an yakuna manduban ka ziyarati nabi alaihi wa ala alihi salatu wassalam wa ziyarati al-awliya wa salihin أو زيارة الوالدين والأرحام أو زيارة الأصحاب والأصدقاء وإما أن يكون مباحا كسفر التجارة أو التفرج فإذا عزمت على السفر فصل الاستخارة أولا واستأذن والديك وأساتذتك فإذا انشرح صدرك وأذن لك فابدأ برد المظالم إلى أهلها أن تأخذ شيئا بلا إذن صاحبه فيرجعه إليه وبرد الودائع والأوارع وقضاء الديون وإعداء النفقات لمن تلزمه نفقته والوصية بما تحتاج إلى الوصية به وتهيئة زاد الحلال الطيب واستغفر ربك من جميع المعاصي والذنوب واطلب منه المعونة على سفرك إلى Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, khusus sebagaimana biasa Allah berikan kita malam minggu dalam bersyukur kepadanya, berzikir, bersalawat, belajar, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Bagaimana kita bersyukur, mudah-mudahan ditambahin nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berharap dari nikmat tersebut seluruhnya perantara untuk kita lebih taat kepada Allah dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan kita kepahaman akan syariat, diizinin kita ngamalin syariat tersebut, bermanfaat buat diri kita, keluarga kita dan muslimin umumnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat besar-besaran dikirimkan ke Habibah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dalam pertemuan yang lalu udah ada bus safar, tapi belum masuk bab 1 baru pembukaan. Kita ulangin sedikit. Ada bus safar, adab-adab safar atau bepergian. Ketahuilah bahwasannya safar kadang-kadang hukumnya wajib. Bepergian itu hukumnya wajib, tahu gak? Kalau fardu apa? Kalau definisi fardu apa? Dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain ini wajibnya. Ya, dikerjain dapat pahala, nggak dikerjain haji baitillahil haram, seperti haji baitillahil haram, begitu juga umrah. Jangan nyepele, kalau udah hitungannya wajib itu jangan nyepele. Berusaha. Yang dituntut sama Allah yang wajib apa nih? Dulu ini nih. Yang lainnya barahan dulu. Mau beli rumah, mau beli mobil, mau beli motor, wajib dulu yang dituntut. Kalau ini nggak gitu, emang seorang hamba boleh nggak punya motor? Nggak ada urusan. Boleh nggak punya rumah? Boleh. Boleh nggak ninggalin yang wajib? Enggak. Duluin yang wajib, baru yang lain. Makanya kita terbalik, ngaco. Makanya jadi hidup kita semrawut semua ya, gitu. Kan tadi bilang, wa talabil ilmil farad, dan seperti itu juga yang wajib mencari ilmu wajib.
ilmu buat kita nggak tahu. Yang wajib buat kita nggak tahu. Tahu kita nikah. Wajibnya tambah lagi. Kita nggak tahu juga. Udah nikah punya anak. Tarbiyahnya nggak. Wajib tambah wajib kita nggak tahu. Ya habis udah kiamat semua. Ini ya, kita ngebaca tulisan doang bro. Jadi ngaji wajib. Talabil ilmil farad, ilmu yang wajib. Wajib kan. Wajib arid, wajib aini. Ada namanya dalam hukum fikih, ada wajib aini, ada wajib arid karena datang. Kayak berangkat haji wajib, berarti setiap yang bersambungan dengan haji hukumnya wajib. Belajar hajinya dulu wajib, bukan berangkat hajinya, bukan, belajar hajinya wajib. Kenapa? Karena mau berangkat. Mau nikah sunnah, mau belajar pernikahannya utamanya karena bersambung dengan begitu. Sekarang yang wajib buat kita umumnya minimal dari bab bersuci sampai bab sholat wajib. Kulau wahid minna aini. Kalau ini aini. Kalau tadi tuh kalau punya duit haji arid, wajibnya arid. Kalau nggak punya duit ya nggak berangkat haji. Iya, dikumpulin, tapi kan nyampe kan belum tentu. Kalau udah nyampe, baru hukumnya arid. Wajibnya wajib baru datang dia. Kayak mau nikah. Tapi kalau yang dari mana tadi? Dari bersuci sampai sholat itu wajibnya ain. Nggak boleh kagak. Setiap manusia yang mengatakan dirinya muslim maka wajib aini, wajib per individu, harus paham. Kalau udah itu paham, orang lain ilmu matematika, ilmu Inggris, ilmu apa bebas. Tapi yang ini wa imma yakuna manduban, kadang-kadang bepergian juga hukumnya kaziaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti ziarah Nabi Muhammad, atau ziaratul auliya salihin, atau ziarah kepada aulia atau orang saleh. Yang tadi segala sesuatu yang bersambung dengan wajib maka hukumnya wajib. Segala sesuatu yang bersambung dengan sunnah maka hukumnya semua ada. Au ziaratul walidain, atau ziarah kepada orang tua. Ala tertib. Apa namanya? Ngikutin tertib. Jadi jangan apa namanya? Contoh. Kita mau berangkat ziarah aulia, kemudian kita mau berangkat terus kemudian mau nengokin orang tua juga. Tartibnya aulia dulu, baru beda apa namanya kalau mau beda kalau butuh maka dulu ya. Tapi kalau bahas zuhur kita cuma ziarah doang, atau mungkin dua-duanya meninggal gitu, udah meninggal, ini awalnya hidup
udah meninggal, orang tua kita udah meninggal, mau ziarah aulia harus ya ada tertib. Anak kok begini, kok bukan orang tua dulu sih? Orang pasti begitu, kan orang tua. Kalau ada orang bisa memuliakan Nabi, bisa memuliakan orang saleh, maka dituntut, karena sebab mereka bisa memuliakan Nabi dan orang saleh, pasti mereka memuliakan orang tua. Itu pasti. Tapi nggak sebaliknya. Waktu seseorang bisa memuliakan orang tua, belum tentu dia bisa memuliakan orang saleh. Belum tentu dia bisa memuliakan Nabi. Oleh karenanya makom di atas kepala, orang tua itu di atas kepala, tapi tatip. Nggak ada seseorang nurut sama Nabi, dia pasti nurut sama orang saleh. Dia karena sempat nurut sama orang saleh, dia pasti nurut sama orang tua. Nggak bisa sebalik, enggak bisa. Waktu kita nurut sama orang tua, belum tentu tuh nurut sama. Kemungkinan orang tua kita nggak ngajarin kita tentang suruh nurut sama Nabi. Kemungkinan orang tua kita nggak ngajarin kita suruh muliain orang-orang saleh, enggak. Tapi waktu kita nurut sama Nabi, kita dituntut sama Nabi untuk nurut sama orang tua. Itu alat tertib. Ayo, makanya anishkurli wali dek. Itu tertib. Bersyukurlah kepadaku, dan begitu juga bersyukurlah kepada. Nggak bisa bersyukur kepada orang tua kemudian bersyukur kepada Allah. Dia bersyukur kepada Allah, maka dengan bersyukur kepada Allah dia bersyukur. Wal arham, begitu juga ziarah kepada arham, silaturahmi kepada yang punya hubungan kerabat kita. Tengok man, jangan kalau kata bahasa orang Mali, jangan kayak Ka'bah lo, maunya disamperin aja. Tengokin. Sunnah manduban au ziaratil ashab wal asdiqa, atau nengokin teman atau sahabat. Ya makanya jangan, bukan berarti tolak ukur kita ketemu teman ini untuk majelis, enggak, jangan. Kalau majelis kita pulau wahid, nggak ada yang punya hajat, nggak ada. Setiap ente datang ke sini, datangnya cuma satu tujuannya, untuk ngaji. Waktu tazawur bainana, kita nengokin ente nengokin ente. Pulau wahid punya hajat satu sama lain, baru kelihatan. Jadi nengokin. Wa imma ayakuna mubahan, kadang-kadang bepergian itu hukumnya mubah. Kasafarit tijarah atau tafarruj, seperti pergi untuk dagang atau rekreasi.
Ha? Makanya dibilang as-safar bid'atul azab. Bepergian ini sebagian dari azab. Jadi biar jadi orang pintar, kalau mau bepergian dia tolak ukurnya gitu. Lihat apa yang dipertaruhkan. Kalau bepergian kita pas tenaga kita buang, duit kita buang, otak kita buang, semua nih. Pasti. Dari apa yang kita korbanin itu kita ada timbal balik nggak? Ada keuntungan nggak? Udah diazab nih. Masa nggak ada keuntungannya, nggak pintar lagi. Paling tidak harus punya keuntungan. Apa? Dari amrin mubah, kira-kira dari amrin mubah dapat keuntungan nggak gitu? Kalau dari perkara mubah kita bisa dapat keuntungan, maka kerjain safar tersebut. Kita mau bepergian dalam perkara mubah, ada keuntungannya, kerja. Ada timbal balik, ada manfaat yang kita dapat, kerja. Tapi kalau perkara sunnah, udah pasti dapat keuntungan. Waktu kita kerjain perkara sunnah, tidak dapat keuntungan. Apalagi perkaranya wajib. Saya duduk di sini sekarang. Duduk di sini sekarang apa? Ini setengah jam ente duduk di sini kagak bergerak, kagak ngomong, cuma ngedengar. Ini kan taruh nih. Kesel. Ini kan azab ini. Dari rumah datang ke sini untuk nggak ngomong, mau ngapain? Kan azab. Dari rumah ke sini cuman untuk ngedengerin doang. Kan azab. Tapi wajib. Ada tukerannya. Perlu. Kenapa? Income-nya gede. Apa income-nya? Wajib. Al-awtan fi talabil ula wasafir fa inna fil asfari khamsu fawaidi. Kata al-Hajar. Tagharrab anil awtan. Berasing-asinglah kalian. Kayak kita di sini ada pengajian baru, kita nggak kenal yang waktu kita masuk kita asing, nggak ada yang kenal. Enak nggak? Enak. Kenapa? Kalau bilu jadi karena di dalam perjalanan tersebut itu ada 5 faedah. Itu satu itu. Kalau mau ente bepergian tujuannya satu. Apa? Untuk cari Allah. Ini tadi semuanya nih. Harus ada tukerannya apakah wajib, tukerannya apakah sunnah, tukerannya apakah mubah yang mendapatkan manfaat, jangan mubah yang gak dapat manfaat gitu. Mubah yang dapetin Faiza azamta 'ala safar fasalli istikharah. Apabila engkau ingin untuk bepergian, maka salatlah istikharah. Pertama, minta izin kepada orang tua dan guru. Apabila telah lapang dadamu dan mengizinkan mereka kepadamu, maka mulailah dengan mengembalikan
apa yang engkau zalimin kepadanya. Mengembalikan barang-barang yang engkau zalimin kepada pemiliknya. Nah, harus apa? Istikharah. Habis istikharah minta izin orang tua, minta izin guru. Nggak ada, harapan cuma aku ya, agar mereka ridho, walaupun mereka nggak tahu tujuannya. Yang penting mereka ridho. Paling minim banget kita dapat doa dari mereka. Walaupun kita lebih pintar gitu, kita lebih pintar dari orang tua kita lebih pintar dari guru kita. Kita ngomong, mereka izinin betul, mereka nggak izinin salah, mau bisa ribet-ribet. Aku bilang kita punya hujah atau alasan yang baik. Kalau udah lapang dari sholat taraweh, dari sholat istikharah, kayaknya udah gede hati, dan mereka berdua, guru sama orang tua, udah ngizinin, maka mulailah sebelum perjalananmu kembaliin barang-barang yang engkau telah walimin. Ka'an ta'khudha syai'an bila izni sahibihi, seperti ente ngambil sesuatu tanpa izin yang punya. Balik. Fatarji'ahu ilaih, maka pulangkan barang tersebut kepadanya. Obirabil wada'i wal awari awan, begitu juga mengembalikan titipan atau pinjaman, dan bayarin utang. Wa'ida'in nafaqah liman talzamuhu nafqatuhum, nyiapin nafaqah wal wasiyat bima tahtaju ilal wasiyati bih, dan wasiat, tulis wasiat. Dari apa-apa yang diperlukan untuk diwasiatin. Wasiat ini bukan cuma apa yang ente milikin doang, kayak tadi tuh ada barang simpenan atau barang titipan, jadiin wasiat gitu. Jangan sampai tahu-tahu naudzubillah kita safar meninggal, tahu-tahu ada barang punya orang dititipin, tahu-tahu kita jual, kita jadiin warisan aja. Boleh. Ini ada barang di laci apa misal, itu punya orang tuh, jangan lu pakai buat jadi warisan ya. Betul. Apalagi kalau punya rezeki, punya harta, punya. Dan mempersiapkan bekal yang halal dan baik.
wastaghfir rabbak, dan minta ampunlah pada Tuhanmu dari segala dosa dan maksiat, dan mintalah pertolongan dalam perjalanan. Saya begini. Kalau kata Nabi mahala kamruun arafa gadr, gak bakalan pernah hancur atau rusak seseorang atau susah seseorang apabila dia mengetahui kadar dirinya. Kalau bahasa kita mau bepergian kemana-mana, tapi kita ngerti diri kita, gitu, tahu kadar harga diri kita, kemana orang pintu juga dibuka. Bisa berbudi bahasa, bisa berakhlak, buah kemana orang buka pintu, nggak bakalan susah gitu. Tapi waktu kita nggak tahu, ya selesai. Udah aus tengah jalan, bukannya cari manfaat, kuat gue sih, ya syukurin lu sama aus lu. Astagfirullah, minta ampun dosa, begitu juga minta tolong. Kan kata apalah di dunia ini sekarang aja, kita di dunia ini apa nama, ij'al dunia kata abir sabil, seperti kita menyeberang, dan dalam perjalanan ini, dunia ini perjalanan. Waktu kita berjalan aja di dunia ini kita harus baik, apalagi benar-benar kita jalan. Caranya gimana? Waktu kita perjalanan kita pasti ketemu banyak orang. Di dunia aja kita sekarang ini kita ketemu banyak orang. Gimana di dunia bisa waktu perjalanan biar bisa baik? Kata si Al-Ghazali, kira-kira lu harus kerjain apa yang mereka, lu harus kerjain kepada mereka, kira-kira apa yang lu inginkan mereka kerjain buat lu. Kita kalau pengen lagi haus dikasih air enak nggak? Enak. Kasih. Kita lagi bawa tas banyak, kira-kira kalau ada yang bawain enak nggak? Bawain mereka. Wah, enak banget kalau udah begitu. Jangan, gue juga berat lo bawa. Ya. Perjalanan kita boleh kan. Allah Ta'ala alam bisa mudah-mudahan ada manfaat kita amalin barang-barang manfaat juga bermegara semuanya perlu haji semuanya